Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Amin Ristio dari program studi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai 10 karakteristik yang dapat menunjang kesuksesan karir, terutama saya sebagai seorang penata anestesi. Untuk karakteristik yang pertama, menurut saya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa yang nomor satu seperti itu? Bagi saya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membentuk suatu ketenangan dan suatu ketentraman dalam hati, sehingga pada saat bekerja juga akan menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, salah satunya adalah membentengi kita dari tindakan korupsi misalnya. Kemudian bagaimana kita memperlakukan manusia sebagai hamba Allah sehingga kita memanusiakannya sebagai manusia dengan melakukan tindakan yang tidak mendolimi manusia tersebut. Karena dalam bidang kesehatan banyak sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan apabila kita tidak membentengi diri kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karakteristik yang kedua adalah disiplin. Nah, untuk membentuk karakter yang disiplin ini membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Yang dimaksud pengorbanan di sini adalah bagaimana kita berusaha bertindak atau berusaha bekerja, terutama bekerja sesuai dengan tepat waktu. Nah, di sini bagaimana sih supaya kita bisa tepat waktu? Banyak yang harus kita korbankan. Misalnya kita harus mengorbankan kesenangan kita supaya kita dapat sampai di tempat kerja dengan tepat waktu. Kemudian kita harus mengorbankan, misalnya mengorbankan waktu untuk bersama dengan keluarga. Karena kedisiplinan di dalam dunia kesehatan, apalagi sebagai penata anestesi, sangat-sangat dibutuhkan sekali. Apabila salah satu anggota tim di kamar bedah tidak disiplin, maka akan mengganggu jalannya suatu tindakan. Misalnya hanya karena ada seorang yang datang terlambat, maka operasi jadi ditunda. Nah, ini lama-kelamaan akan memperburuk karakteristik. Maksudnya, pandangan orang terhadap orang tersebut menjadi tidak baik. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah selalu berpikir positif. Nah, dalam berpikir positif ini, maksudnya saya harus yakin bahwa dalam setiap masalah yang saya hadapi akan selalu ada hikmahnya yang membawa kesuksesan dalam diri kita. Nah, kadang-kadang orang akan frustasi, akan putus asa ketika menemui hal-hal yang maksudnya begini, sudah dilakukan dengan standar prosedur, sudah dilakukan dengan tata cara yang benar, namun hasilnya kurang bagus, kemudian menimbulkan ejekan atau menimbulkan celaan dari orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita menjadi berpikir kurang baik begitu. Tetapi yakinlah bahwa setiap yang kita lakukan apabila ada kesalahannya, maka itu mengandung hikmah bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sabar. Ini kelihatannya seperti perkara yang mudah, tetapi bagi saya sendiri sabar adalah cukup sulit untuk menjalaninya. Cuman sabar ini harus benar-benar dilatih. Jadi proses harus dinikmati. Setiap prosesnya harus dinikmati hingga pada saatnya nanti kesabaran ini akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah bangga pada kemampuan diri.
maksudnya bangga pada kemampuan diri di sini adalah bukan untuk menyombongkan diri, bahwa kemampuan yang dimiliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain atau tidak dimiliki oleh kebanyakan orang lain di sana. Jadi hanya beberapa saja yang bisa melakukannya seperti saya. Jadi saya harus bangga, tetapi bukan untuk disombongkan seperti itu, untuk memantapkan diri saya, maksudnya seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri saya sendiri gitu. Jadi saya harus bangga dengan kemampuan saya sendiri, tapi bukan untuk ria, bukan untuk pamer seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perkecil ego. Nah, perkecil ego ini adalah bagaimana kita memikirkan orang lain juga punya kepentingan sebelum saya mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang saya pikirkan, saya harus mempertimbangkan kepentingan orang lain juga. Maksudnya seperti ini. Contoh. Nah, ketika ada seseorang yang mau operasi, misalnya seperti itu, sedangkan saya punya kepentingan misalnya mau kondangan, sedangkan ada pasien yang gawat darurat harus segera diberi tindakan. Makanya sebelum saya kondangan, maka saya harus mengutamakan untuk operasi pasien tersebut karena itu lebih penting, tidak bisa ditunda. Kemudian selalu mau belajar. Nah, dalam bidang kesehatan, ilmu itu selalu update, selalu ada yang terbaru. Nah, kita harus membuka pikiran kita. Maksudnya membuka pikiran kita adalah kita harus menerima setiap ada hal-hal yang baru untuk kita pelajari. Nah, di situ nanti akan lebih baik dan selalu akan lebih baik seperti itu. Kemudian integritas. Nah, integritas di sini adalah bagaimana kita bekerja ini selalu berusaha menjaga dari hal-hal yang akan merusak pekerjaan kita. Nah, misalnya kita sudah senior, kemudian diberi kepercayaan oleh rumah sakit. Nah, di sini ya kita harus benar-benar menjaga integritas kita. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang curang, misalnya korupsi, misalnya nepotisme dan lain sebagainya yang sekiranya dapat menghancurkan pekerjaan, maksudnya menghancurkan institusi kita. Selanjutnya selalu kreatif dan berprestasi. Nah, di sini kreatif bagi saya penting sekali karena kreatif ini akan menunjang kemampuan kita untuk bekerja dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Jadi kita tidak harus menuntut fasilitas kita ini benar-benar yang semuanya harus serba terbaru, serba update atau serba modern. Mungkin dengan fasilitas yang seadanya tetapi kita dapat maksimalkan dengan kreativitas kita. Nah, itu juga akan membuat prestasi bagi kita sendiri. Nah, prestasi ini tidak harus diberikan orang-orang lain, tapi ketika kita mampu melakukannya, maka bagi kita merupakan sebuah prestasi seperti itu. Nah, selanjutnya bersikap profesional. Nah, di sini profesional adalah menurut saya bagaimana kita mengutamakan seluruh tugas-tugas kita, kemudian menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, ini membutuhkan tanggung jawab seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukannya dari beriman kepada Allah, disiplin, selalu berpikiran positif, sabar, bangga pada kemampuan diri, kemudian perkecil ego, kemudian selalu mau belajar, mempunyai integritas, selalu berpikir kreatif dan berprestasi, kemudian bersikap profesional. Insya Allah ini menurut saya akan membentuk suatu karakter yang menunjang kesuksesan saya sebagai seorang penata anestesi. Demikian menurut saya. Apabila ada tambahan menurut Anda, silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.